Bab 3256. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Ketika tanah harta karun ini berakhir, pada dasarnya semua bukit telah digeledah, dan semua harta karun langka yang ditemukan semuanya dikosongkan. Kelompok makhluk abadi dan binatang hanya mengambil barang-barang yang berguna dan langka, dan membuang barang-barang yang tidak berguna berapapun nilainya, dan bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Dan Lu Chen dan yang lainnya mengikuti kelompok binatang abadi untuk terus menemukan kebocoran, yaitu, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, mereka harus diambil terlebih dahulu. Hanya saja sebagian besar kebocoran yang dia temukan tidak berguna, tetapi Lu Chen tidak terlalu peduli, dia hanya menerima semuanya. Hanya ada dua bagian yang bisa digunakan nanti, satu adalah buah peri suci, dan yang lainnya adalah rumput dunia bawah 9 bagian. Buah peri suci memiliki efek tambahan pada pengembangan kemauan, dan merupakan harta langka. Tetapi binatang abadi tidak mengembangkan keinginan mereka, dan menganggap buah suci sebagai limbah, yang telah memanfaatkan Lu Chen. Masalahnya adalah Lu Chen sendiri memiliki keinginan abadi yang lebih kuat, dan dia tidak membutuhkan bantuan buah suci, jadi dia hanya bisa memberikannya kepada orang lain. Di antara lebih dari 20 anggota inti Legiun, hanya Sang Guan Jin yang merupakan pendekar pedang yang berspesialisasi dalam mengembangkan kemauan, dan juga merupakan kandidat terbaik untuk mengambil buah suci. Lu Chen secara alami memberikan buah suci itu kepada Sang Guan Jin. Saat Sang Guan menerima buah peri Sengming, dia akan memakannya langsung tanpa menginap. Adapun rumput 9 neter, cuacanya sangat dingin, dan rumput itu membawa energi jahat. Itu adalah harta eksklusif klan Ming. Binatang peri itu hanya mencibir ke arah rumput, jadi diserahkan kepada Lu Chen dan yang lainnya untuk mengambilnya. Namun, hantu dan hantu adalah jenis yang sama, dan harta eksklusif dari hantu juga sama untuk hantu. Tidak ada klan Ming di sini, hanya hantu perempuan, Xiao Qian, dan rumput neter 9 bagian ini secara alami adalah milik Xiao Qian. Xiao Qian sangat bersemangat untuk mendapatkan rumput neter 9 bagian, dan dia membungkuk dan berterima kasih kepada Lu Chen, yang membuat Lu Chen sangat tidak wajar. Meskipun Xiao Qian adalah hantu wanita, dia telah bersama Ocean sejak lama, dan telah lama dianggap sebagai salah satu anggota inti Legiun oleh Lu Chen, jadi tidak perlu bersikap sopan. Aku akan pergi, bahkan hantu pun punya harta karun, tapi aku tidak punya rambut. Bagaimana situasinya? Naga gemuk patah hati. Pertanyaan tentang karakter. Sang Guan Jin, Ruhua dan Souhu semuanya menanggapi Fei Long secara serempak. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak punya masalah dengan karakterku. Fei Long menjawab dengan marah, tetapi merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan seseorang memberinya kastanya. Saudara laki-laki, Fei Long menangis, dan hendak mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Lu Chen, diam. Setelah itu, Lu Chen memerintahkan semua orang untuk menunggu di tempat, sementara dia mengambil langkah besar dan berjalan dari belakang kelompok binatang abadi. Ini adalah ujung dari tanah harta karun, dan ada tebing yang hampir vertikal di depannya, dan tidak ada yang bisa memanjatnya. Karena tebing itu menjulang tinggi hingga ke awan, dan orang tidak tahu apakah ada langit biru di ujungnya. Tidak peduli seberapa tajam penglihatan Lu Chen, dia tetap tidak bisa melihat tepi tebing. Di alam rahasia yang belum terbang, sangat sulit untuk mendaki tebing apapun yang tingginya 100 kaki, apalagi tebing yang menjulang ke angkasa, mustahil untuk melihat apa yang ada di ujung tebing tersebut. Namun, semua kelompok binatang peri tidak kembali ke sini, tetapi berkumpul di bawah tebing. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebagai bayi penasaran yang memenuhi syarat, Lu Chen tentu saja ingin masuk untuk melihat apakah binatang peri menemukan harta karun. Manusia tidak bisa datang. Binatang peri kita ada hubungannya di sini, dan anak ras manusia berani datang. Apakah kamu mendekati kematian? Kami memiliki kontrak dengan Anda hanya dapat mengetahui kebocoran di belakang kami. Jika tidak, itu merupakan pelanggaran kontrak. Pada saat itu, binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Chen dengan marah, berteriak untuk melawan dan membunuh. Namun, berteriak, memukul, dan membunuh adalah satu hal, dan tidak ada satupun makhluk peri yang benar-benar berani melakukannya, dan semuanya pengecut seperti anjing. Karena, identitas Lu Chen telah tersebar di sini, dan setiap makhluk peri tahu bahwa Lu Chen berasal dari Sekte Pil, siapa yang berani macam-macam dengan Lu Chen. Namun, ada satu binatang peri yang berani mengaum dan bertarung, dan itu adalah bos dari kelompok singa peri.
Singa peri tua yang pelit itu khawatir dia tidak punya alasan untuk mengganggu Lu Chen, dan sekarang dia menemukan kesempatannya. Manusia Lu Chen, aku sudah memperingatkanmu bahwa jika kamu melanggar kontrak, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Singa peri tua bergegas keluar dari kawanannya, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan menyerang Lu Chen. Jika kamu berani menyerangku, kamu bahkan tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyesalinya. Lu Chen mengerutkan kening, mengeluarkan pisau ajaib, dan bersiap untuk berkorban kepada yang abadi. Singa peri tua ini sungguh aneh. Dia selalu berperan sebagai orang bodoh, yang membuatnya sangat menyebalkan, dan dia ingin memenggal kepala singa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh singa di depan semua makhluk abadi dan binatang. Hal ini pasti akan menyebabkan pertempuran besar, yang dengan mudah akan melibatkan Fei Long dan lainnya. Tapi singa peri tua telah melancarkan serangan, dan dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Selama singa peri tua itu berlari ke dalam jangkauan pedang, dia segera memanggil tubuh pertarungannya, dan kemudian menebasnya dengan pisau ajaib. Berhenti. Tiba-tiba, sesosok tubuh datang dengan cepat, dan dalam sekejap, sosok itu muncul di depan singa peri tua, dan menekan singa peri tua itu untuk menyerang. Sosok itu bukanlah manusia atau binatang peri lainnya, itu adalah bos dari kelompok monyet peri. Monyet tua, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Singa peri tua itu mengaum dengan marah sambil meronta. Sebelum kamu melakukan apapun, bisakah kamu berdiskusi dengan kami bertiga terlebih dahulu, dan jangan membuat klaim apapun. Bos monyet peri memegang leher singa peri tua dengan kedua tangan, dan kekuatannya begitu tak tertandingi sehingga bahkan singa peri tua tidak dapat segera melepaskan diri, dan dia memperingatkan singa peri tua dengan suara rendah, Lu Chen berasal dari sekte dan kelompok binatang peri kami, saya tidak ingin memprovokasi Danzong, jadi tolong beri saya kedamaian. Tahukah Anda, singa peri tua adalah binatang peri tipe kekuatan, dan kekuatannya begitu besar sehingga hanya sedikit binatang peri yang bisa menandinginya. Namun peri monyet tua lebih bertenaga, jelas sedikit lebih baik dari peri singa tua, yang membuat peri singa tua cemas, marah dan tidak berdaya. Saya tidak peduli siapa dia, selama dia melanggar kontrak kita dan datang ke grup kita tanpa izin, mengapa saya harus membunuhnya? Singa peri tua tidak menghargainya, dan berteriak seperti ini. Kecerdasannya tidak setinggi bos peri monyet, dan tidak banyak berpikir. Dalam pandangannya, selama Lu Chen dan yang lainnya terbunuh, dan Zong tidak tahu siapa yang melakukannya. Jadi saya takut dengan rambut. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus memberi perintah kepada bos gajah. Bukan giliranmu untuk keluar dan membunuh tanpa izin. Bos monyet peri mendengus, terus memegangi singa peri tua itu, lalu memandang Lu Chen, dan bertanya dengan serius, Lu Chen, kami telah sepakat bahwa kami tidak diizinkan pergi dengan binatang peri kami saat memasuki tanah harta karun, tapi hanya bisa mengikuti kita. Apa yang tersisa dari kita? Kontraktor memasuki tanah harta karun, dan itu berlaku sampai dia meninggalkan tanah harta karun. Mengapa Anda melanggar kontrak terlepas dari segalanya? Ini adalah akhir dari tanah harta karun, tapi kamu tidak bisa maju atau kembali, tapi berkumpul di bawah tebing, bagaimana kita sampai ke sana? Lu Chen tidak mengabaikan pertanyaan monyet peri tua itu, melainkan bertanya, jika saya tidak salah, kamu pasti telah menemukan sesuatu yang baik, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Apapun yang kami temui tidak ada hubungannya denganmu, kecuali kami tidak menginginkannya, kamu boleh menerimanya. Bos monyet peri menatap Lu Chen, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan, segera kembali dan menunggu di luar, jika tidak, jika kamu mengambil langkah maju lagi, disinilah kamu akan dikuburkan. Monyet peri tua adalah binatang peri paling cerdas di antara semua binatang peri. Dia memiliki banyak pertimbangan dan tentu saja memiliki banyak keraguan. Terlebih lagi, Lu Chen belum melewati kelompok binatang abadi, dia juga belum pergi ke bawah tebing, jadi dia tidak tahu apa yang ada di sana, jadi dia masih bisa melepaskan Lu Chen. Lokasi di mana sekelompok binatang abadi berkumpul memang menemukan sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak ingin Lu Chen mengetahuinya, jadi tentu saja Lu Chen tidak bisa pergi ke sana. Lu Chen adalah anggota Danzong, dan dia juga merupakan item yang rumit bagi makhluk abadi. Harta langka yang tidak ingin didapatkan oleh binatang abadi, tetapi Danzong tahu terlalu banyak, jadi menolak Lu Chen adalah hal yang wajar. Benar saja, ada hal-hal baik di depan. Karena kamu belum mendapatkannya, kenapa kamu tidak biarkan aku melihat apa yang terjadi? Lu Chen mengabaikan nasihat monyet peri tua itu dan berkata, aku hanya ingin tahu,
dan aku tidak akan bersaing denganmu. Apa yang kamu khawatirkan, manusia Lu Chen? Rasa ingin tahu membunuh orang, apakah kamu tidak mengetahui kebenaran ini? Melihat Lu Chen tidak mundur, bos monyet peri itu berani bertanya balik, dan tidak bisa menahan cemberut, cepat, atau aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Singa peri tua bangun pagi-pagi untuk membunuh Lu Chen, dan Lu Chen datang untuk mencari masalah, yang sebenarnya merupakan ritme kematian. Tahukah Anda, singa peri tua juga sangat kuat, tidak bisa menekan singa peri tua dalam waktu lama. Tidak masalah, aku bisa membeli keselamatanku, kata Lu Chen. Apa yang disebut uang umat manusia seperti kotoran di mata binatang abadi kami. Apa yang Anda gunakan untuk membeli keamanan? Kata bos peri monyet dengan marah. Gunakan ini. Lu Chen mengeluarkan sebuah kotak peri dan membukanya di tempat, memperlihatkan kotak yang penuh dengan ramuan. 1009 ramuan mus hitam cantik. Wow, mengaum, merayu. Pada saat itu, suara terkejut dan gembira dari semua makhluk abadi dan binatang keluar satu demi satu. Binatang peri yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan mata terbelalak, melihat ke kotak peri, menatap ramuan di dalamnya, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Untuk binatang peri tingkat 9, ini adalah ramuan tonik hebat mereka, yang memiliki efek mendorong transformasi, dan adalah sumber daya yang sangat langka, bahkan lebih berharga daripada sebagian besar harta langka. Bunuh dia, sekotak pil itu akan menjadi milik kita. Melihat ramuan mus hitam 9 warna di tangan Lu Chen, mata singa peri tua itu memerah, dan dia meraung seperti ini. Dengan auman singa peri tua, banyak binatang peri yang siap bergerak, ingin menuruti perintah singa peri tua. Terutama kelompok singa peri yang berpindah-pindah, membidik ke arah Lu Chen. Pembunuhan dan pil, hanya kamu, singa tua yang tidak punya otak, yang bisa mengetahuinya. Aku berani menerobos kawanan binatang peri sendirian, jadi tentu saja aku punya kemampuan. Apa menurutmu aku begitu mudah dibunuh? Lu Chen memandang dengan dingin ke arah singa peri tua yang dipegang oleh monyet peri tua, dan berkata dengan dingin. Kelompok binatang peri dikendalikan oleh 4 bos yang kuat, dan singa peri tua hanyalah salah satu dari mereka, bukan yang menduduki peringkat pertama, dan tidak dapat memimpin seluruh kelompok binatang peri. Percuma kelompok peri singa keluar, selama bos peri gajah yang paling berwibawa berbicara, kenapa mereka tidak minggir saja dengan patuh? Oleh karena itu, Lu Chen takut pada rambut, jadi tidak masalah jika langsung membunuh singa peri tua itu. Benar saja, sebelum singa peri tua menyerang, suara bos gajah peri terdengar, semuanya mundur, biarkan umat manusia Lu Chen datang. Ini adalah perintah paling otoritatif di antara kelompok binatang peri, tidak ada binatang peri yang berani menentangnya. Bos peri gajah bukan hanya binatang peri terkuat tingkat 9, tetapi juga memiliki sekelompok gajah peri yang kuat di tangannya. Binatang peri lainnya tidak berani menantang otoritas bos peri gajah. Bahkan singa peri tua yang pemarah dan tidak punya otak segera tutup mulut, patuh sesuai keinginannya. Dipimpin oleh bos peri monyet, Lu Chen melewati kawanan binatang dan sampai ke dasar tebing, di mana dia bertemu dengan bos peri gajah dan bos sapi peri. Di mana dua bos peri binatang berdiri, ada lubang besar di belakang mereka. Itu adalah sebuah lubang di tebing, lebarnya sekitar 10 kaki. Sekilas melihat ke dalamnya, saya hanya bisa melihat lorong di dalam lubang yang memanjang lurus, setidaknya 10.000 mil jauhnya. Lorong di gua itu benar-benar gelap, dan bahkan dengan budidaya, orang biasa tidak dapat melihat ujungnya. Lu Chen telah memakan jamur mata surgawi, dan penglihatannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia hampir tidak bisa melihat akhir dari lorong itu. Bahkan Lu Chen melihatnya dengan sangat keras, belum lagi binatang peri itu. Diperkirakan bahkan bos gajah peri hanya bisa melihat paling banyak setengah dari lorong itu. Namun, ini juga merupakan keuntungan utama Lu Chen, mengetahui cara menipu binatang buas ini selanjutnya. Ini bukan harta karun, ini hanya lubang yang sepi. Lu Chen mengalihkan pandangannya dari pintu masuk gua dan mendarat di atas bos gajah peri, dan berkata, itu hanya gua yang tandus, mengapa membuat formasi sebesar itu, dan saya takut saya akan datang dan lihat. Tata letak ini agak kecil. Ini bukan gua yang tandus. Ada hal-hal baik di dalamnya. Wajar jika kamu tidak diizinkan datang ke sini. Bos gajah peri menatap kotak peri di tangan Lu Chen, dan berkata, beberapa binatang peri kami memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, berkali-kali lipat dari ras manusia Anda. Anda tidak dapat mencium bau apapun di dalam gua, tapi kita bisa mencium baunya. Jadi,
Apa yang ada di dalam lubang itu? Lu Chen bertanya. Kami tidak tahu persis apa itu, kami harus masuk dan memeriksanya. Bos Xianxiang berkata lagi, bagaimanapun, ada bau khusus di dalamnya, dan bau ini sangat kuat. Pasti ada harta langka yang lebih baik. Bau spesial, harta karun langka yang lebih baik. Jika ada, kenapa kamu tetap di pintu masuk gua? Kamu seharusnya sudah menerobos masuk untuk mendapatkan harta karun itu sejak lama. Lu Chen melihat sekeliling, melihat binatang buas menunggu dalam pertempuran penuh, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, diam-diam merasa geli di dalam hatinya. Beberapa binatang peri memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang memang tidak ada bandingannya dengan umat manusia, dan tidak mengherankan jika mencium bau samar di dalam gua. Masalahnya, karena mereka mencium bau harta karun, mereka tidak berani gegabah masuk gua, artinya mereka juga mencium bahaya. Adapun bahayanya, saya tidak tahu apakah binatang buas ini menciumnya. Dia masih mengendusnya, tetapi bos Xianxiang tidak ingin Lu Chen tahu terlalu banyak, jadi dia berbohong. Bagaimanapun, Lu Chen tidak mencium bau di dalam gua, tetapi bukan berarti Lu Chen tidak mengetahuinya. Penglihatan Lu Chen begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa melihat ujung lorong gua, jadi dia secara alami melihat apa yang ada di ujung, dan bahaya apa yang dimaksud oleh bos peri gajah. Namun yang perlu dipastikan sekarang adalah, seberapa banyak yang diketahui bos peri gajah tentang bahaya di dalam gua. Itu, ditanya oleh Lu Chen, bos Xianxiang merasa sedikit tidak wajar, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan lancar. Bagaimana mengatakannya, masih ada sedikit bahaya di dalam gua, kita tidak bisa terburu-buru masuk, kami membuat rencana untuk masuk. Petik 2. Binatang abadimu memiliki indera penciuman yang kuat, kamu pasti bisa mencium harta karun di dalamnya, kan? Lu Chen bertanya. Ini, bos gajah peri itu bahkan lebih tidak wajar, dan berkata, gua di tebing ini terlalu dalam. Kami hanya mencium harta langka di dalamnya. Kami tidak tahu harta apa itu untuk saat ini. Tapi kita bisa yakin, dilihat dari bau yang kita cium, gua tersebut. Harta karun langka di dalamnya pasti tidak biasa, dan bahkan mungkin lebih baik dari semua harta karun yang kita temukan di luar. Tidak peduli seberapa bagus harta karun itu, bisakah itu dibandingkan dengan 9 ramuan mus hitam cantik? Melihat ekspresi yang tidak wajar dari bos peri gajah, Lu Chen mengetahuinya dengan baik, jadi dia menunjuk ke kotak peri di tangannya, ada sebanyak 1000 keping di dalamnya, dan dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak tertarik. Untuk mendapatkan lebih banyak Jiuxuan Black Moose Elixir, monyet peri tua itu tidak hanya menjual tiket masuk ke alam rahasia pudling merah, tetapi juga berani menjual tanah harta karun eksklusif dari binatang peri. Bos dari gajah peri juga merupakan binatang peri, juga puncak tingkat ke-9, dan juga perlu berevolusi. Mungkinkah dia terlahir dengan hati yang besi dan mampu menahan godaan Jiuxuan Black Moose Elixir? Jika bos Xianxiang tidak tertarik dengan Jiuxuan Black Moose Elixir, dia akan memerintahkan bawahannya untuk mengusir Lu Chen daripada meminta Lu Chen masuk. Mengenai hal ini, Lu Chen mengetahuinya dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan berbicara sembarangan di depan peri gajah tua, atau bahkan menanyainya. Apakah kamu yakin dengan pembuluh darah binatang abadi kami, dan apakah kamu akan mencubit kami dengan 9 ramuan mus hitam cantik? Mata gajah peri tua masih tertuju pada kotak peri di tangan Lu Chen, tetapi dia berbicara sedikit dengan dingin, seolah sedang mencari sesuatu. Sebelumnya, bos peri monyet membuat kesepakatan dengan Lu Chen, dan dia setuju. Namun, ia hanya menerima 500 buah Jiuxuan Black Moose Elixir, dan tidak terlalu puas. Jika hanya untuk digunakan sendiri, 50 koin sudah lebih dari cukup, dan sisanya dapat dibagikan kepada gajah peri lain yang menjanjikan. Masalahnya, di antara kelompok besar gajah peri, tidak sedikit gajah peri yang menjanjikan. Sekalipun tidak menggunakan 9 ramuan mus hitam cantik, 500 buah saja tidak akan cukup. Jadi, dibutuhkan lebih banyak. Kalau tidak, itu tidak akan membiarkan Lu Chen datang, yaitu seluruh kotak 9 ramuan mus hitam cantik di tangan Lu Chen. Tidak peduli apa, Lu Chen mengungkapkan kumpulan 9 ramuan mus hitam cantik ini, dan dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Seperti yang dikatakan Lu Chen, tidak peduli seberapa bagus harta karun itu mungkin tidak lebih baik dari ribuan 9 ramuan mus hitam cantik. Bos Xiang, Anda salah paham. Saya tidak suka mengambil keputusan. Saya suka bertaruh melawan satu sama lain. Lu Chen menjawab seperti ini. Sedang berjudi.
Bos Xianxiang sedikit menyipitkan matanya, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dia jelas tidak menyangka Lu Chen akan merespons seperti itu, dan merasa tidak terduga, apa yang ingin kamu pertaruhkan, dan bagaimana kamu bertaruh. Bertaruhlah pada hal-hal yang ada di dalam lubang. Aku akan menawarimu 1009 pil Elix mus hitam cantik untuk membelikanmu tiket kelas 1 ke gua ini. Aku akan masuk dulu. Tidak peduli bahaya apapun, bahkan jika aku kehilangan nyawaku di dalam gua, aku akan menanggungnya sendiri. Demikian pula, tidak peduli harta apa yang ada di dalamnya, selama aku tidak mati, aku akan mendapatkannya terlebih dahulu. Kata Lu Chen. Kedengarannya sangat menarik. Bos Xianxiang menatap Lu Chen, dengan wajah dingin di permukaan, tetapi ledakan kegembiraan di hatinya. Mengenai gua tebing ini, serigala peri mencium energi khusus yang lemah di dalam, menunjukkan bahwa ada harta karun langka yang lebih baik di dalam gua. Namun di saat yang sama, serigala alfa dengan indera penciuman paling tajam juga mengeluarkan peringatan. Selain energi, ada energi di dalam gua. Harta tidak memiliki energi, begitu pula tumbuhan, hanya hewan yang memilikinya. Artinya, mekanisme udara di dalam gua itu adalah manusia atau binatang. Selain itu, meskipun mekanisme udaranya lebih lemah, namun dapat menakuti kepala serigala, menandakan adanya krisis besar di dalamnya. Jika pemilik mesin Qi itu masih ada, kekuatannya akan sangat menakutkan sehingga tidak dapat ditangani oleh puncak tingkat ke-9 ini. Oleh karena itu, Bos Peri Gajah sedang mengorganisir sekelompok binatang abadi untuk bertindak sebagai regu kematian, dengan putus asa bergegas untuk menjelajahi dasar, dan melihat monster menakutkan seperti apa yang ada di kedalaman gua tebing. Dan saat ini, Lu Chen datang dan ingin menjadi orang pertama yang memasuki gua. Mungkinkah dia tidak tersenyum? Pasti ada harta karun langka di dalam gua, tetapi bahkan serigala pun tidak mencium harta karun tersebut. Tapi pasti ada bahaya di dalam gua, dan kepala serigala tidak mencium bahaya spesifiknya. 1000 keping 9 ramuan mus hitam cantik, sebagai ganti harta langka yang tidak diketahui, masih masuk untuk mendapatkannya dengan risiko yang sangat besar. 9 ramuan mus hitam cantik memang bagus, tapi kita memiliki binatang peri dalam jumlah besar, bagaimana 1000 keping bisa cukup? Pada saat ini, Bos Xianxi berlari masuk dan mengganggu situasi seperti ini. Menurut pendapat saya, jangan bertaruh melawan anak itu, bunuh dia, dan semua ramuan mus hitam akan menjadi milik kita, dan harta karun di tebing gua juga akan menjadi milik kita. Untung tetap tanpa rugi, hanya saja saran orang ini tidak mendapat persetujuan dari makhluk peri lainnya, malah menarik keheningan. Pil Jiuxuan adalah obat mujarab yang dimonopoli oleh Sekte Pil, yang tidak dapat diambil oleh penggarap pil biasa, tetapi Lu Chen memiliki sejumlah besar di tangannya, dan harus memiliki status tertentu di Sekte Pil. Bahkan bos dari Immortal Elephant mengundang Lu Chen masuk, jelas dia tidak ingin main-main dengan Lu Chen. Kenapa kamu begitu mengacau, peri singa tua? Minggir, bos peri gajah, melirik ke arah singa peri tua, kata-katanya dingin dan sedikit marah. Jika bukan karena Danzong, itu pasti sudah lama menggerakkan Lu Chen, dan sekarang giliranmu, si singa tua, yang berteriak membabi buta. Sekarang ia sedang memikirkan tentang 9 ramuan mus hitam cantik di tangan Lu Chen, dan ia harus mendapatkannya apapun yang terjadi, dan ia tidak akan pernah membiarkan binatang peri lain mengganggu situasi. Yah, singa peri tua itu tercekik, merasakan kemarahan bos gajah membara ke arahnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia harus mundur dengan kesal. Lalu apa? Apakah kamu ingin melakukan lamaran perjudian ini? Lu Chen menunggu gajah peri tua mengusir singa peri tua, dan tidak ada binatang peri yang mengganggunya, jadi dia terus berkata kepada gajah peri tua, jika tebakanku benar, gua tebing ini penuh dengan bahaya, jika tidak, Anda akan masuk lebih awal. Saya membelinya tiket ini mungkin merupakan tiket kematian, dan harta karun itu akan hilang sebelum ada yang mendapatkannya, dan harta itu masih menjadi milik binatang peri Anda, dan Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Jika kamu tidak mati dan mendapatkan harta karun itu, maka kamulah yang menghasilkan banyak uang. Peri gajah tua bertanya balik. Benar? Entah aku menang atau kamu menang, itulah daya tarik mutlak dari perjudian. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, lubang ini dapat membuat seluruh kelompok binatang peri Anda ragu-ragu. Tidak ada bahaya kecil di dalamnya, tetapi bahaya yang sangat besar. Bahkan jika binatang peri puncak tingkat 9 Anda seperti ini,
Saya hanya seorang Luo Jinxian yang besar, dan saya mungkin memiliki jalan keluar yang sempit jika saya masuk. Bagaimana saya bisa melihat taruhan ini? Sayalah yang mencoba untuk mati. Bagaimana saya bisa melihatnya? Yang saya hargai bukanlah menang atau kalah, tapi chip. Gajah peri tua itu mencibir, dan berkata dengan lugas kepada Lu Chen, aku tidak takut untuk memberitahumu. Meskipun aku tidak tahu apa harta karun di gua tebing itu, tapi itu pasti berguna bagi kita binatang peri. Jika kamu mau untuk mengambil harta yang berguna untuk binatang peri kita, namun, hanya 1009 eliksir mus hitam cantik yang ditawarkan untuk bertaruh satu sama lain, dan chipnya masih belum cukup. Lalu kamu mau berapa chip? Lu Chen bertanya balik. 10.000 keping. Sebelum peri gajah tua mengajukan penawaran, peri singa tua di satu sisi berbicara terlebih dahulu, dan bahkan menawar harga setinggi langit. Itu benar-benar singa palsu yang membuka mulutnya. Berikan padaku. Melihat singa tua itu ingin mengganggu situasi, Lu Chen berbalik begitu saja. Aku akan memberimu sehelai rambut, kamu tidak memiliki 10.000 keping 9 ramuan mus hitam cantik, jadi jangan pernah berpikir untuk masuk ke gua harta karun kami. Singa peri tua terus berteriak meskipun Lu Chen kesal. Singa tua, bos gajah yang mengambil keputusan akhir di sini, jangan khawatir. Bos monyet peri menatap singa peri tua itu dan berkata, saya hanya mencari lebih banyak manfaat untuk makhluk peri kita, dan menurut saya hal yang sama juga berlaku untuk bosnya. Singa peri tua menjawab seperti ini. Kamu diam. Gajah peri tua itu marah, dan dia berteriak pada singa peri tua itu lagi, jika kamu terlalu banyak bicara, aku akan menyita semua ramuan mus hitam 9 warna milikmu, dan aku jamin kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Yah, wajah singa peri tua itu berubah menjadi hijau, dan dia langsung putus asa, dan benar-benar tidak berani berbicara dengan santai. 500 keping 9 ramuan mus hitam cantik yang dibagikan oleh monyet peri tua telah masuk ke dalam tasnya, dan sangat mustahil untuk dimuntahkan. Berapa banyak 9 ramuan mus hitam cantik yang kamu punya? Bos Xianxiang berhenti berbicara dengan singa tua itu, dan tidak ada singa yang membuka mulutnya. Sebaliknya, dia malah bertanya pada Lu Chen. Lebih dari 2000, taruhannya tidak akan berhasil, dan saya hanya bisa pulang ke rumah. Lu Chen benar-benar tidak memiliki banyak 9 ramuan mus hitam cantik di tangannya, jadi dia langsung mengaku kepada pihak lain. Jika pihak lain tidak menerimanya, mungkin akan berakhir, karena dia sudah tidak punya daya tawar lagi. Gua tebing ini dapat menarik perhatian besar para binatang peri, dan bahkan diklasifikasikan sebagai tempat yang sangat rahasia oleh binatang peri, jadi harta karun di dalam gua itu pasti luar biasa. Apa sebenarnya harta karun di dalam gua itu? Binatang peri tidak tahu, dan dia juga tidak tahu. Namun, apa bahayanya di dalam gua? Binatang peri tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihatnya. Selama dia bisa masuk, semua bahaya bagaikan awan mengambang, dan harta karun akan jatuh ke tangannya, jadi dia sangat bersemangat untuk masuk. Maksudmu, hanya 2000 keping. Bos Xianxiang memutar matanya dan tidak begitu percaya. Kanan, Lu Chen mengangguk. Keripiknya masih belum cukup. Gajah peri tua itu menggelengkan hidungnya, berpura-pura merenung, dan menggantung Lu Chen untuk melihat apakah Lu Chen dapat menawarkan harga yang lebih tinggi. Namun pihaknya telah mengambil keputusan, dan akan membuang-buang waktu jika melakukan tindakan lain. Lu Chen benar-benar hanya memiliki 2009 ramuan mus hitam cantik yang tersisa, dan dia tidak bisa mengeluarkannya lagi. Lebih-lebih lagi, perenungannya hampir merusak taruhan, karena peri monyet tua ingin membongkar Lu Chen. Sungguh, nak, ada 2009 ramuan mus hitam cantik, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Monyet peri tua mendekati Lu Chen, dan berkata dengan suara rendah, kelompok monyet peri saya telah menemukan banyak harta langka, yang pastinya tidak lebih buruk dari benda-benda di tebing. Anda dapat menukarnya dengan Jiuxuan Black Moose Elixir. Ini bukan pertanyaan apakah akan mengubahnya, tapi aku punya firasat bahwa benda-benda di gua tebing adalah yang paling cocok untukku. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolak. Dia telah mengikuti kelompok monyet peri untuk mencari kebocoran, dan dia hampir mengetahui apa yang diambil oleh kelompok monyet peri di depannya. Harta langka yang diambil oleh sekelompok monyet pada dasarnya tidak terlalu bagus, dan bahkan lebih buruk daripada yang dia ambil. Oleh karena itu, dia secara alami tidak mau mengambil tawar-menawar terakhir dan menukarnya dengan monyet peri tua dengan harta yang tidak terlalu berharga. Dan ada hal-hal bagus di gua tebing.
Walaupun dia tidak tahu apa itu, dia sangat penasaran dan ingin mendapatkannya. Dia tidak akan ragu untuk membayar 2009 pil eliksir mus hitam cantik yang terakhir. Tidak peduli harta langka apa yang sangat bagus di Gua Tebing, kamu harus membawanya keluar dengan nyawamu. Monyet peri tua tidak menyerah, dan membujuknya seperti ini. Lihatlah 5 atau 6 ribu binatang peri puncak tingkat 9 yang tinggal di sini, dan mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Bisa dibayangkan betapa buruknya bahaya di dalamnya. Jika Anda benar-benar mendobrak, saya khawatir ini bukan hidup dengan 9 kematian, tetapi hidup dengan 10 kematian. Ini adalah taruhan bahwa Anda pasti akan mati, jadi mengapa tidak mempertimbangkan untuk berdagang harta karun dengan saya? Nilai dari 2009 ramuan mus hitam cantik lebih tinggi dari semua harta yang diambil monyet. Jika tidak, ia tidak akan terlalu khawatir, dan bahkan secara diam-diam menghancurkan perjudian bos gajah peri. Saya masih ingin bertarung. Lu Chen masih menolak. Monyet peri tua ingin berusaha lebih keras, tetapi dia tidak punya kesempatan, karena waktu meditasi gajah peri tua sudah habis. Melihat Lu Chen tidak menanggapi, gajah peri tua itu tahu bahwa Lu Chen memiliki begitu banyak alat tawar-menawar, dan dia tidak bisa lagi memeras Jiuxuan Black Moose Elixir, jadi dia harus membuat keputusan lebih awal untuk menghindari komplikasi. Chipnya agak sedikit, tapi peluang saya untuk menang sangat tinggi. Saya hampir tidak bisa menerima taruhan ini. Gajah peri tua itu menatap Lu Chen, setuju untuk bertaruh dengan Lu Chen, tetapi mengajukan syarat, namun, harus ada batas waktu untuk bertaruh. Anda hanya punya sedikit waktu. 1 batang dupa saja tidak cukup. Lu Chen menolak syarat gajah peri tua itu, namun mengajukan syarat yang keras, setidaknya 1 jam, jika tidak, taruhan ini tidak ada artinya, lebih baik tidak bertaruh. Harta karun tak dikenal di Gua Tebing pada dasarnya ditentukan berada di ujung gua yang jaraknya ribuan mil, dan butuh sedikit waktu untuk lari ke sana. Terlebih lagi, saya tidak tahu kesulitan apa yang akan menunggu di ujung sana, dan waktu untuk sebatang dupa pasti tidak cukup. Jika ada 1 jam, maka waktunya jauh lebih kaya, dia bisa masuk mencari harta karun dengan santai, dan bahkan keluar lebih awal pun tidak masalah. Kalau begitu, 1 jam. Setelah 1 jam, taruhannya selesai. Apakah kamu bisa keluar atau tidak, kami akan masuk. Tentu saja, jika kamu bisa keluar hidup-hidup, semua yang kamu dapatkan adalah milikmu. Jika kamu mati, itu adalah kemalanganmu, dan semua harta di dalamnya akan tetap menjadi milik kami. Gajah peri tua menyetujui persyaratan Lu Chen, dan merentangkan belalainya ke arah Lu Chen, meminta Jiuxuan Black Moose Elixir, beri aku chipnya dulu, lalu kamu bisa masuk. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen langsung menyerahkan 2 kotak peri itu kepada peri gajah tua, dan 2009 bunga ramuan mus hitam terakhir dihabiskan. Gajah peri tua membuka 2 kotak peri, menghitungnya secara kasar, lalu menunjukkan senyuman puas, dan memerintahkan gajah peri lainnya untuk membawa lebih dari 20 ras manusia keluar. Kamu memperlakukan Gua Tebing ini sebagai tempat rahasia, bahkan aku pun tidak bisa masuk, kenapa kamu tiba-tiba membawa orang-orangku ke sini? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, mungkinkah kamu mengizinkan saya membawa semua orang masuk? Kamu terlalu banyak berpikir, hanya kamu yang bisa masuk, kaki tanganmu tidak bisa masuk. Aku membiarkan kaki tanganmu masuk, hanya untuk menjadi saksi. Jika kamu mati di Gua Tebing, kamu sendiri yang memintanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami binatang peri. Tapi peri gajah tua berkata demikian, melakukan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Ternyata takut jika Lu Chen mati, dan Zong akan melampiaskan amarahnya pada binatang abadi itu. Selama ada kaki tangan Lu Chen yang menjadi saksi, tidak peduli bagaimana Lu Chen mati di Gua Tebing, binatang abadi tidak akan terlibat. Meskipun ini adalah tanah harta karun yang tertutup, dan Zong memiliki sarana dan kekuatan super yang kuat. Begitu diketahui Lu Chen mengalami kecelakaan dengan mereka, akan sangat merepotkan jika tidak ada yang menyaksikannya. Segera, Fei Long dan yang lainnya dibawa, semuanya masih bingung. Gajah peri tua segera memberitahu Fei Long dan yang lainnya tentang situasi pertaruhan dengan Lu Chen, dan kemudian membiarkan Lu Chen memasuki Gua Tebing. Melangkah ke dalam Gua Tebing, Lu Chen tidak membuang waktu dan langsung menuju ke akhir. Struktur lubang tebing ini bisa dikatakan sangat langka, dan ini juga pertama kalinya Lu Chen melihatnya. Gua tembus hanya ada 1, lurus-lurus ke depan, kalau dilihat sampai ujung, tidak ada belokan atau pertigaan, hanya saja jalan di dalam Gua Tebing terjal,
ditambah lagi dengan ruang yang kecil, tekanannya sangat besar, dan kecepatan larinya jauh lebih lambat daripada di luar. Untungnya, Lu Chen bersikeras selama 1 jam, tidak peduli seberapa lambat kecepatannya, masih ada banyak waktu. Jika tidak, jika Anda menerima kondisi gajah peri tua, Anda hanya memiliki 1 batang dupa untuk bekerja, dan Anda dapat berlari ke ujung gua, dan waktunya akan segera berakhir. Berlari sepanjang jalan, saya tidak menemukan jebakan apapun, jadi cukup aman. Namun, setelah berlari 2/3 dari lubang tersebut, Lu Chen mulai merasakan ki lemah yang memancar dari kedalaman lubang. Semakin dalam Anda berlari, semakin kuat aura Anda, bahkan membuat Anda gemetar. Pantas saja makhluk peri itu ragu-ragu di pintu masuk gua. Ternyata mereka mencium aura menakutkan tersebut dan percaya bahwa ada bahaya besar di kedalaman gua tebing tersebut. Jika binatang peri itu memaksa masuk ke dalam gua dan tiba di sini, mereka mungkin akan takut oleh aura menakutkan ini. Sebab, mesin udara yang menakutkan ini tidak memiliki pangkat dan ranah, sehingga tidak mungkin untuk menilai identitas pemilik mesin udara tersebut, apakah itu manusia atau binatang. Tapi satu hal yang pasti, pemilik mesin ki sangat kuat, dan dia sama sekali bukan termasuk yang kuat di bagian ini. Mengapa makhluk peri itu tidak takut? Lu Chen tidak takut pada ahli mesin ki. Lu Chen telah melihat apa yang ada di ujung terowongan, dan mengetahui siapa pemilik mesin ki, jadi apa lagi yang perlu ditakutkan. Jika ada bahaya besar, Lu Chen tidak akan mencoba yang terbaik untuk membodohi gajah peri tua untuk bertaruh dengannya, tetapi akan membodohi binatang peri untuk datang lebih dulu untuk mati, yang pasti bukan dia yang masuk lebih dulu. Pada akhirnya, Lu Chen berlari ke ujung terowongan, dan tidak ada terowongan lain yang bisa dilalui, itu adalah jalan buntu. Dan pada akhirnya, banyak buah peri yang layu menjadi kertas, berserakan di tanah. Dengan sedikit angin dan rerumputan, buah peri yang layu menjadi potongan kertas itu akan meledak dan beterbangan di ujung lubang. Buah peri seperti itu bisa layu menjadi kertas, pasti sudah melewati jangka waktu yang lama sebelum terbuang ke keadaan ekstrim seperti itu. Lu Chen juga dapat yakin bahwa buah peri itu pasti merupakan harta jenius langka kelas 1 sebelum layu dan menjadi tidak berguna. Karena pemilik mesin ki ada di sini, meringkuk di bawah dinding di ujung gua, buah peri ini pasti telah dikumpulkan oleh pemilik mesin ki. Hanya saja pemilik mesin udara tersebut tidak dalam bahaya, dan sudah berubah menjadi tulang. Di luar gua, Lu Chen melihat tulang ini dan menyimpulkan bahwa bahaya di gua tebing yang dikatakan peri tua berasal dari tulang ini. Betapapun menakutkannya pemilik mesin udara, masih ada mayat yang tersisa, dan masih ada bahaya. Artinya penglihatan binatang itu tidak sekuat penglihatan Lu Chen, dan mereka tidak bisa melihat situasi di ujung lubang. Kalau tidak, binatang buas itu pasti sudah menerobos masuk, jadi di manakah giliran Lu Chen yang datang untuk mengambil tawaran? Indera penciuman serigala peri sangat sensitif, dan jika dia mencium harta karun di gua tebing, pasti ada. Jika tidak, semua dewa dan binatang mencari di seluruh bukit, tetapi tidak kembali, apa yang masih mereka kumpulkan di pintu masuk tebing. Hanya saja, Lu Chen melihat buah peri kertas mati di mana-mana, dan tidak bisa menahan cemberut, di mana harta langka itu. Pada akhirnya, mata Lu Chen masih tertuju pada tulang, dan dia harus menemukan pemilik mesin udara tersebut. Tulang putih ini berukuran sangat besar, dan itu bukanlah manusia, melainkan binatang. Tulang hewan itu tampak seperti singa dan harimau, namun memiliki sepasang tulang sayap. Sepertinya tidak ada binatang seperti itu di alam abadi. Lu Chen benar-benar tidak tahu jenis binatang apa itu. Namun energi yang dipancarkan dari tulang hewan sangat menakutkan, dan terdapat sedikit tekanan dari kekuatan hewan. Entah sudah berapa tahun mati, namun tulang hewan tersebut masih memiliki aura yang begitu kuat, bisa dibayangkan betapa menakutkannya hidup. Sekarang pertanyaannya adalah, jika itu adalah mekanisme energi dari kerangka binatang peri, maka ia dapat mengetahui peringkatnya. Dan aura tulang hewan ini, selain teror, tidak dapat dibedakan pada tingkat manapun, yang menunjukkan satu hal. Ini bukanlah kerangka binatang peri, tapi kerangka binatang dewa, dan ini adalah binatang dewa tingkat sangat tinggi. Hanya monster tingkat tinggi yang tidak memiliki peringkat. Lu Chen terlalu malas untuk mempelajari mengapa binatang dewa tingkat tinggi jatuh di sini. Yang dipedulikan Lu Chen adalah apakah ada harta karun yang tersembunyi di tulang binatang dewa ini. Setelah mencari dengan cermat, saya benar-benar menemukan harta karun. Di tulang tangan kanan kerangka binatang dewa,
sebenarnya ada buah berwarna putih, seukuran kepalan tangan. Buah Ginkgo misterius itu tidak memiliki energi abadi, dan bukan buah peri. Tidak ada energi kuning misterius, ini bukanlah buah ilahi. Namun buah Ginkgo ini memancarkan aroma yang khas. Meski sangat samar, Lu Chen merasakan semacam evolusi dari bau ini. Pada saat itu, Lu Chen memahami bahwa buah Ginkgo ini bukan milik ras manusia, tetapi harta evolusi yang hanya dimiliki oleh binatang. Setelah sekian lama bekerja, bayi super di gua tebing itu ternyata dibuat khusus untuk binatang buas. Lu Chen tidak mendapatkan keuntungan apapun untuk dirinya sendiri, dan dia bekerja untuk Dalong lagi. Dalong, kamu akan bahagia, dan kamu mendapat hal baik lainnya. Lu Chen memanggil naga sisik hijau dengan marah. Barang bagus apa? Dalong melompat dari dasar kolam air peri, awalnya wajahnya bersemangat, namun saat melihat buah Ginkgo di tangan tulang binatang itu, sudut mulutnya langsung melengkung. Aku garpu, benda ini adalah bagusnya, itu milik harta karun binatang, tapi itu tidak masalah. Urusanku, mengapa? Lu Chen terkejut. Saya tidak tahu apa nama benda itu, tetapi tubuh saya menolak energinya, jadi jelas tidak cocok untuk saya. Dalong melirik Firefox, dan berkata lagi, mengapa kamu tidak memberikannya kepada rubah tua dengan harga murah? Ia dapat menyerap energi benda itu dan membuatnya menjadi dingin. Jika saya tidak membutuhkan alkimia, saya membutuhkan buah Ginkgo itu, yang dapat berkembang dengan cepat peringkatku. Firefox melambaikan tangannya dan berkata, tetapi aku tidak bisa memakan buah Ginkgo itu, karena energi buah Ginkgo akan bertentangan dengan peri apiku, dan itu akan mengganggu kemampuanku mengendalikan api, atau alkimiaku akan hancur. Lupakan saja, ini buang-buang pekerjaan, aku akan mengambil Ginkgo-nya dulu. Lu Chen menghela nafas, dan hendak mengambil buah Ginkgo misterius dari tangan tulang binatang itu, tetapi dihentikan oleh naga besar itu, jangan sembarangan, ambil saja seperti ini, hanya butuh 10 napas, dan buah Ginkgo akan berubah menjadi abu-abu. Oh, Lu Chen terkejut. Kamu tidak menyadari bahwa alasan mengapa buah Ginkgo misterius diawetkan semuanya dipertahankan oleh aura kerangka binatang dewa. Dalong berkata lagi, setelah Ginkgo meninggalkan kerangkanya, mekanisme energi tulang hewan tersebut akan terputus, dan tidak akan terpelihara sama sekali. Kecuali Anda segera melepasnya dan memakannya, sebaiknya Anda tidak mengambilnya. Kalian berdua tidak bisa makan, di mana aku bisa menemukan binatang untuk dimakan sekarang. Lu Chen berkata dengan marah. Carilah itu. Naga itu mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke sudut ruang yang kacau itu. Sudut itu ditutupi dengan segala jenis rumput dewa, dan di bawah tumpukan rumput lebat, ada seekor binatang suci bersembunyi di dalamnya dan tidur nyenyak.